Selamat sore pemirsa. Berita kali ini akan dibawakan oleh reporter yang berbeda-beda dengan informasi dan berita yang beragam. Yang pertama, berita terkait kilas balik bencana alam gunung meletus di Krakatau tahun 1883 silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariadan Firmansyah. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1888. Di pada tahun tersebut terdapat satu peristiwa yang sangat mencengangkan di Indonesia, yaitu peristiwa meletusnya Gunung Krakatau. Dalam Gunung Krakatau ini terdapat guncangan tanah dan juga gemuruh riuh angin yang sangat hebat, dan juga abu vulkanik yang memenuhi langit-langit di daerah Sumatera dan juga Jawa. Dalam hal tersebut juga terdapat tsunami. Tsunami tersebut berdampak pada kerusakan rumah warga dan juga banyaknya korban jiwa yang berterbangan. Sekian dari saya, terima kasih. Dari peristiwa Krakatau tahun 1883 silam, kita bisa mengambil kesimpulan untuk tetap waspada dengan adanya bencana alam. Berita selanjutnya yaitu berita terkini mengenai kebakaran gereja di sebuah kota. Berikut laporannya. Selamat sore, perkenalkan nama saya Fadila Zahra. Nama saya Akila Konesya Ramadhani. Di sini kami akan memberitakan terkait berita kebakaran di sebuah gereja di Kota Depok. Sebuah gereja di Kota Depok ludes terbakar. Gereja Sidang Tuhan atau Agape Ministry yang terletak di Jalan Raya Bogor, Cisalak, Depok, Jawa Barat, dilalap si jago merah pada Selasa malam tanggal 23 Juli tahun 2024. Ketua Sesi Damkar Kota Depok, Tesi Haryanti, menginformasikan kepada timnya laporan kebakaran gereja sekitar pada malam hari pukul 8 waktu Indonesia Barat hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Namun titik sumber api yang berasal dari dalam gereja cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan gereja. Namun kondisi api yang berasal di dalam gereja mengakibatkan kerusakan total pada bangunan gereja tersebut maupun sekitar gereja yang sudah diamankan. Proses pemadaman api tersebut dibantu oleh 5 unit mobil pemadam kebakaran, termasuk dari Pos Merdeka, Pos Mako, dan juga UPT Cimanggis. Ada sekitar 20 petugas yang terlibat dalam pemadaman kebakaran yang terjadi di gereja Kota Depok. Luas gereja tersebut sekitar 150 meter persegi dan area sekitar sudah diamankan. Tesi Haryanti pun menjelaskan bahwa proses pemadaman tersebut berlangsung intensif sekitar 1 jam dan dilanjut dengan pendinginan pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian Tesi Haryanti juga mengatakan bahwa pusat dari kebakaran tersebut masih diselidiki, namun kemungkinan besar kebakaran tersebut dikarenakan oleh konsleting kabel listrik. Tesi Haryanti mengingatkan untuk seluruh warga, baik itu bangunan rumah maupun tempat ibadah, jika ada kabel listrik diharapkan untuk dicek setidaknya setahun sekali dan sering diperhatikan. Kata Yakub, pemadaman sempat terkendala karena pompa PTO, power take off, pada mobil pemadam sempat tidak berfungsi. Selain persoalan pompa PTO, jalanan yang sempit menyebabkan mobil pemadam tidak dapat sampai ke titik kobaran api. Alhasil, pemadaman harus dilakukan dengan menggunakan selang 80 meter untuk mencapai titik api. Berita terakhir mengenai berita banjir bandang pada tahun 2023 lalu di Aceh. Selamat sore pemirsa, saya Levina Putri Arianto dan saya Kapika Joti. Di sini kita akan mengupas kembali berita peristiwa pada 17 Agustus 2023, yaitu banjir bandang di Aceh Tenggara. Banjir terjang 28 desa di Aceh Tenggara setelah hujan lebat yang mengguyur pada Kamis 17 Agustus 2023 pada pukul 21 WIB. Mengakibatkan tanggul jebol dan debit air Sungai Lawekinga meluap. Pemkot Aceh Tenggara telah mengirimkan sebanyak 115 bantuan, termasuk makanan dan non-makanan. Tidak hanya itu, BPBD juga mengirimkan
hidran umum di beberapa lokasi agar warga tetap tidak kekurangan air bersih. Tidak hanya itu, mereka juga membangun tenda-tenda untuk pengungsian warga. Kepala Pusat dan Informasi Komunikasi Kebencanaan Abdul Mukarim menginformasikan sebanyak 1.177 KK atau 4.843 jiwa terkena terdampak. Penanganan darurat BPBD setempat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Mukarim mengonfirmasikan sebanyak 177 KK atau 4.843 jiwa terkena dampak. Penanganan darurat telah diupayakan BPBD setempat sejak awal kejadian. Kerugian yang terjadi akibat bencana ini adalah 338 unit rumah dan 2 unit fasilitas sekolah terendam oleh banjir. Tidak hanya itu, banjir ini juga menenggelamkan 350,50 hektar lahan padi dan 53 lahan jagung terendam banjir. Tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan putusnya jembatan Ampera Lawah Hijau. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kon iku diutak gak sih? Aku ngomong gila kon